Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menimba ilmu atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk bersyukur, bergembira tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita rawat bersama. Dan itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita di dunia maupun di akhirat. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, ya, saya ingin menyampaikan info dan pelajaran. Informasi, ya, tadi sore kami mendapatkan kabar duka bahwa Pak Arif dari Majelis Taklim Adz-Dzikri, ya, wafat, meninggal dunia. Beliau yang ngundang ana untuk acara daurah ini atau safari ini. Padahal 1 hari 2 hari yang lalu kita masih ber-WhatsApp. Tadi pagi, ya, ketika perjalanan ke sini, ya, ana telepon, yang ngangkat adalah istrinya dan mengabarkan bahwasanya suaminya yaitu Pak Arif itu udah masuk ICU dan sore tadi meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya dan mengumpulkan kita dan beliau serta keluarga kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini pelajaran penting bagi kita ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa kematian itu begitu cepat. Ya, sehari 2 hari kemarin kita masih ber-WhatsApp, ya, tadi pagi masuk rumah sakit, sore udah meninggal dunia. Dan ini perlu untuk selalu kita ingat bahwa kita semuanya pasti akan mati. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Mati. Kita harus sering mengingatnya. Supaya apa? Satu, supaya kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwa bekal kita masih kurang, masih sedikit. Dosa kita banyak. Yang kedua, kita akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Ya. Kita tidak berangan-angan panjang.
Karena kita tidak pernah tahu kapan malaikat maut akan menghampiri kita. Yang ketiga, kita akan qanaah, ya, tidak tamak terhadap dunia. Kita akan menjadi orang-orang yang ridho, bersyukur dengan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Maka penting bagi kita ma'asyiral muslimin untuk senantiasa selalu mengingat kematian. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini ya kita akan ngaji bersama tema yang sangat penting, yaitu 10 kunci selamat dunia akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah, semua kita pasti pengen selamat. Ya, baik selamat di dunia maupun kelak di akhirat. Saking pengennya selamat di dunia dan di akhirat, sampai banyak orang Indonesia namanya selamat. Malah ono sing KTP ini selamat dunia akhirat. Ya. Karena semua kita pengen apa? Selamat. Makanya setiap kali kita bertemu dengan saudara kita, kita dianjurkan untuk mengucapkan ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan buat kalian. Ya, setiap kali kita ketemu, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Salam itu adalah doa supaya selamat dunia dan akhirat. Ya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para salaf, para sahabat dahulu sangat memikirkan masalah keselamatan ini. Terutama keselamatan di akhirat. Padahal mereka adalah orang-orang yang dipuji, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, mereka tetap apa? Memikirkan bagaimana caranya supaya selamat di akhirat. Pernah dikisahkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melewati sahabat Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan ya tidak menggubrisnya. Umar salam tapi tidak dijawabnya. Maka akhirnya didatangi oleh Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, kenapa kamu ya Umar mengucapkan salam padamu tapi kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Kapan Umar lewat depan saya? Saya nggak lihat, saya nggak sadar kalau dia lewat, apalagi mengucapkan salam kepada saya. Sampai nggak sadar. Kenapa? Karena dia sedang fokus memikirkan sesuatu. Aku sedang memikirkan sesuatu." Lalu kata Abu Bakar, "Apa yang sedang kamu pikirkan? Sampai ada orang lewat mengucapkan salam kok kamu enggak dengar?" Orang kalau sudah fokus itu kan kadang enggak dengar. Ya, kayak anak kita kalau udah main game, main HP, dipanggil apa? Yes, mbok enggak dengar, mbok enggak pura-pura enggak dengar. Karena orang kalau sudah fokus sesuatu, ya begitu. Akhirnya kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Saya sedang memikirkan bagaimana caranya kelak saya selamat di akhirat." Masya Allah. Orang sekelas siapa? Utsman bin Affan. Yang kata Nabi SAW, "Wa Utsman fil jannah." Utsman itu adalah calon penduduk surga. Dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sekalipun demikian, beliau memikirkan gimana caranya biar supaya apa? Selamat di akhirat. Akhirnya kata Abu Bakar, "Aku sudah menanyakannya kepada Rasulullah. Bagaimana caranya supaya selamat di akhirat?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah." Barang siapa yang menerima
ucapan yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Thalib, sayang dia menolaknya, maka itu adalah kunci keselamatan baginya. Itu adalah kunci keselamatan baginya. Jadi siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, kalimat apa itu? La ilaha illallah. Sayang dia menolaknya. yakni Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang menerimanya fahiyalahu najah, maka itu adalah kunci keselamatan baginya. Bayangkan di sini Utsman bin Affan radhiyallahu an yang dijamin masuk surga, tapi beliau memikirkan bagaimana caranya supaya selamat di akhirat. Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi juga, pernah diceritakan beliau pernah nangis. Ya. Terus ditanya oleh istrinya, "Apa yang membuat kamu menangis, wahai Abdullah bin Rawaha, wahai suamiku?" Lalu kata Abdullah bin Rawaha, "Aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya, melewati sirat atau melewati neraka. Ya, semuanya akan melewatinya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang zalim, kami akan campakkan dia di neraka. Kata Abdullah bin Rawaha, "Fala adri ananju minha amla." Kita nggak tahu. Ya, wahai istriku, saya dan kamu nanti kelak selamat apa enggak. Ketika melewati jembatan sirat di akhirat nanti, apa kita akan selamat, bisa melewati, ataukah kita akan tersungkur di neraka? Subhanallah. Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat Nabi yang mulia juga, beliau memikirkan tentang bagaimana caranya supaya selamat di akhirat. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk mencontoh para sahabat yang dijamin masuk surga, bagaimana kita memikirkan akhirat. Bagaimana kita memikirkan gimana caranya supaya selamat di akhirat. Ini yang harus kita pikirkan. Bukan cuma selamat di dunia saja, selamat dari bencana, selamat dari sakit, wabah, tapi lebih daripada itu, bagaimana caranya supaya kita selamat di akhirat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah insyaallah taala yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat untuk mengingatkan kepada kita, agar kita selalu ingat kematian, ingat akhirat, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ada setidaknya 10 kiat agar kita selamat di akhirat. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kiat dan kunci yang paling utama supaya kita selamat di akhirat. Tidak ada keselamatan kecuali dengan tauhid. Oleh karenanya, dalam hadis yang tadi sudah kita sampaikan tentang kisah Abu Bakar, Umar dan Utsman, saat Utsman merenung tentang kunci keselamatan, apa kata Abu Bakar? "Aku sudah menanyakannya kepada Rasulullah." Dan Rasulullah menjawab, "Siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, sayang dia menolaknya. Siapa yang menerimanya, maka itu adalah kunci keselamatan." Jadi kalau kita ingin selamat di akhirat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita untuk
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang bertauhid, beriman dan tidak mencampuri, tidak menodai ya keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah keamanan, keselamatan. Ya, dan mereka orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bertauhid, tidak mengesahkan Allah SWT, dia menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk apa? Ya, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja kami meminta pertolongan, bukan kepada selain Engkau. Siapapun dia, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu wali, ya, dan lain sebagainya. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid kita, ma'asyiral muslimin, maka hendaknya bagi kita untuk melakukan dua hal. Ya, melakukan dua hal. Yang pertama, hendaknya bagi kita untuk terus semangat belajar ilmu agama, terutama tentang tauhid. Jangan henti-hentinya, ya, jangan pernah bosan untuk belajar tauhid. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Ya, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mempelajari dan mengetahui kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Kalimat tauhid. Maka jangan pernah bosan kita belajar tauhid. Kalau kita khatam dari satu kitab, ulangi lagi atau lanjutkan, tingkatkan. Sampai kapan kita mempelajari tauhid? Sampai mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Ya, jadikan tauhid adalah nafas terakhir ya dalam kehidupan kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Yang kedua, yang perlu kita ya lakukan ma'asyiral muslimin agar Allah menjaga kita di atas tauhid, hendaknya bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikuatkan di atas tauhid, diberi keteguhan, ketegaran, keistiqomahan di atas tauhid. Kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Jangan merasa aman. Ya, oh saya kuat tauhidnya, ya, nggak mungkin saya terjerumus di dalam apa? Syirik. Jangan. Kita tidak boleh merasa aman selama kita masih bernafas. Nabi Ibrahim alaihi salam saja orang yang sangat kuat tauhidnya, orang yang sangat dicintai oleh Allah sehingga digelari dengan Khalil. Khalil itu derajat cinta yang paling tinggi. Sekalipun demikian, apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Khawatir terjerumus di dalam apa? Syirik. Masa kita nggak khawatir? Apa kita lebih hebat daripada Ibrahim? Tentu tidak. Ya, taib.
Yang kedua, kiat agar kita selamat di akhirat, ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengikuti, meneladani Nabi Muhammad SAW. Ini juga salah satu kunci penting agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan keselamatan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Beliau juga mengatakan as-sunnatu kasafinatin Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha gharik. Sunnah Nabi itu bagaikan perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat. Siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Maka hati-hati ya jika kita menentang sunnah Nabi, menyelisih sunnah Nabi, enggak mengikuti Nabi SAW, maka itu tanda bahaya, tanda kesengsaraan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Takut apa? Takut tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ya. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin, jika kita menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, ya, pegang erat-erat apa? Sunnah Nabi. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa umat ini akan terpecah, ya, menjadi 73 golongan. Kata Nabi SAW, kecuali satu golongan, dia yang akan selamat. Ya, siapa dia? Man kana ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Orang yang berpegang teguh dengan ya sunnahku dan sunnah para sahabatku. Merekalah orang-orang yang akan selamat. Demikian juga ketika Nabi SAW mengabarkan, ya, faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku nanti, setelah Nabi meninggal dunia, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Lalu apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Adzu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Gigi geraham ini gigi yang paling belakang. Ya. Kenapa? Karena orang kalau gigit itu dengan gigi geraham kuat. Berbeda kalau gigit pakai gigi depan. Ya, ditarik dikit apa? Rompal, Pak. Tapi kalau pakai gigi belakang kuat. Ya, kata Nabi, gigitlah dengan gigi geraham. Artinya kita harus berpegang kepada sunnah itu dengan kuat. Karena banyak tantangan. Ada orang yang nggak suka, orang yang memuji, mencela, memaki, tapi kita harus apa? Kuat. Jadi ketika terjadi fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, Nabi mengajarkan kepada kita kunci keselamatan. Apa kunci keselamatannya? Yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Ya, nah, untuk mengenal itu sunnah Nabi SAW, cara hidup Nabi, jalan hidup Nabi SAW, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak, ini butuh kepada ilmu. Kita harus belajar. Dengan demikian, penting bagi kita untuk terus belajar tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi beragama, bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi berakhlak, agar kita betul-betul bisa berpegang teguh, meneladani dan mencontoh sunnah beliau. Kata Sufyan Ats-Tsauri, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil asari faf'al. Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah Nabi, lakukanlah.
Artinya, dalam masalah sekecil apapun, kalau kita bisa mengikuti Nabi SAW, lakukan. Walaupun itu hanya dalam masalah makan, walaupun itu hanya dalam masalah buang hajat, ya, ikuti Nabi SAW. Disitulah keselamatan. Ya, yang pengen selamat, pegang erat-erat sunnah Nabi, ya, ikuti, pelajari, amalkan, ya, pegang teguh, ya, jangan cengeng dengan komentar-komentar orang, komentar-komentar netizen. Ya, kita harus apa? Tegar. Kata Nabi, al-mutamassiku bi sunnati yauma idzin kal qabidi 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman bagaikan memegang bara api. Diperumpamakan oleh Nabi seperti orang yang memegang bara api. Panas, asing, ya, dikucilkan, tapi mereka kuat. Ya, mereka kuat. Maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, ya, tangguh menghadapi ujian dan cobaan. Yang ketiga, di antara kunci agar kita selamat di akhirat yaitu khasyatullah wa taqwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia. Ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tanda kesuksesan, keselamatan itu ada 3. Pertama, taat kepada Allah dan Rasul. 2, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan di akhirat kecuali dengan melakukan 3 hal ini. Ya. Pertama, taat sama Allah dan Rasul. Taat itu apa? Nurut, patuh, tunduk. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, kita bilang sami'na wa ata'na. Ketika Allah melarang, sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat. Ya, kalau itu perintah kita jalankan, kalau itu larangan kita tinggalkan. Yang kedua adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kalau amalnya tidak diterima. Ya, takut kalau nanti masuk neraka. Ya, setiap kali dia mengingat Allah, mengingat kematian, mengingat akhirat, ya, maka dia takut kalau nanti amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti dia diazab oleh Allah, dimasukkan oleh Allah di nerakanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Ya, orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala hati mereka bergetar, takut. Ya, ini sifat orang-orang mukmin. Dia bersemangat beribadah, semangat, tapi takut. Takut kalau apa? Kalau amalnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu mereka melakukan dosa tapi merasa aman. Merasa aman. Ya, merasa bahwa mereka diampuni oleh Allah, merasa bakal masuk surga, enggak bakalan masuk neraka. Itu orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, maka dia ya selalu ya bersemangat dalam beribadah, tapi dia juga takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Kita habis sholat, itu disunnahkan, dianjurkan oleh Nabi, selesai sholat, salam, kita mengucapkan apa? Istighfar.
Apa faedahnya? Ini bukan habis melakukan dosa loh, habis melakukan sholat. Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, mukmin sejati itu seperti itu. Dia berusaha untuk melakukan amal-amal kebajikan, tapi merasa bahwa amalnya masih sedikit, masih banyak kekurangannya, sehingga dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun atas segala kekurangan-kekurangannya. Ya. Nah, yang keempat, agar kita selamat ya di dunia dan di akhirat, hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk menjaga lisan. Menjaga lisan, menjaga omongan. Nih. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekhul Albani dari sahabat Uqbah bin Amir. Beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan itu? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Amlik alaika lisanak." Ya, jagalah lisanmu. Wal yasa'ka baituk, hendaknya kamu banyak netap di rumah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah apa? Dosa-dosamu. Jadi Nabi menyebutkan kunci keselamatan itu ada 3 kata beliau. Pertama apa? Jaga lisan. Ini penting. Karena kebanyakan kerusakan-kerusakan disebabkan orang nggak bisa mengontrol lisannya. Kebanyakan dosa anak Adam karena lisan. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Maka kita harus hati-hati. Kita harus menjaga lisan kita. Kalau ngomong yang baik, ya alhamdulillah. Kalau ya nggak bisa ngomong yang baik, daripada ya mengatakan yang dosa, ya yang kotor, sebaiknya diam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ya, hendaknya apa? Hendaknya bagi dia untuk ya mengatakan yang baik atau mendingan diam. Mending diam, lebih selamat. Man somata naja, siapa yang diam lebih selamat baginya. Ya. Nah, yang kelima, ya, yang kelima agar kita selamat di akhirat, hendaknya bagi kita untuk menjauhi fitnah. Jadi fitnah itu dijauhi, jangan malah didekati. Menjauh. Makanya tadi Nabi mengatakan, tahan lisanmu. Kemudian yang kedua, menetaplah di rumahmu. Artinya jangan ikut-ikutan ketika terjadi fitnah, ikut terjun, ya. Nah, sekarang ini banyak fitnah-fitnah, terus banyak orang kemudian terpancing, terprovokasi, ikut-ikutan demo, ikut-ikutan tawuran, ikut-ikutan kudeta. Nggak usah. Mendingan di mana? Di rumah, lebih selamat. Ya. Nabi SAW bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi kita harus berusaha untuk menjauhi fitnah, bukan malah mendekati fitnah. Ya, kita harus banyak berdoa supaya Allah melindungi kita dari fitnah. Ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah. Baik fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi intinya apa? Hendaknya bagi kita untuk menjauhi fitnah. Ya, ini supaya kita selamat. Baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Jauhi fitnah, jangan malah dekati.
Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Karena fitnah itu ada dua, Pak. Ada fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran yang sekarang banyak diedarkan, dipromosikan oleh para penyeru-penyeru kebatilan, ya, termasuk di media sosial, Facebook, YouTube, ya, Google dan sebagainya. Jangan kemudian kita langsung melahap. Kadang ada sebagian orang itu pokoknya setiap yang viral di YouTube, wah ini mantep ini, langsung disebarin begitu aja. Jangan. Ya, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Harus selektif. Harus selektif. Tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita baca langsung kemudian kita lahap begitu saja. Kita harus punya filter, dan filter itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita punya ilmu, kita bisa menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Makanya kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat, ya, kencang menerpa. Jaga hati kita. Jangan sampai kita kotori dengan, ya, kita mendengarkan syubhat-syubhat, membaca buku-buku syubhat, ya, jangan. Demikian juga fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada tahta. Ya, hindari, jauhi, jangan malah apa? Mendekati. Supaya kita selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Adzannya jam berapa? Sudah adzan? Jam 17. Taib. Bisa satu lagi kayaknya. Yang keenam, ya, di antara kiat agar kita selamat di dunia dan di akhirat adalah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini penting. Ya, senjata seorang mukmin. Doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menganjurkan kepada kita untuk berdoa. Seperti dalam surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian, ya, mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan. Ya, saya akan kabulkan. Berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Jadi menganjurkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menganjurkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk banyak berdoa. Ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Seperti apa waktu yang mustajab itu? Antara adzan dan qomat. Itu waktu yang mustajab. Kemudian sepertiga malam terakhir. Kemudian juga saat turun hujan. Saat turun hujan itu waktu yang mustajab. Sebagaimana kata Nabi SAW, sintani la turaddani. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indan nida wa tahtal matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Maka, ya, sangat penting bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keselamatan, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Karena yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan pernah kita mengandalkan diri kita. Ya, jangan kita hanya bertumpu pada kejeniusan kita, kekuatan kita, teknologi kita, tim kita, manajemen kita. Jangan. Tetapi gantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha kuat. Adapun makhluk itu lemah. Ya ayyuhan nas
antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, ya sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir, tetapi yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kalau gitu, ya yang ketujuh di antara kiat agar kita selamat dunia akhirat adalah ya memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ayat di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menganjurkan kita untuk bertaubat dan menganjurkan kepada kita untuk banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ajibtu liman yahliku wan najatu ma'hu." Aku heran ada orang yang binasa padahal kunci keselamatan bersamanya. Qila wa ma hiya, apa itu kunci keselamatan wahai Ali? Qala al istighfar. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ketika sahabat Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, apa kunci keselamatan? Kata Nabi, tahan lisan, menetaplah di rumah, dan yang ketiga apa tadi? Tangisi dosa-dosa. Tangisi dosa maksudnya apa? Istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nangis yang sesungguhnya. Ya, kita menangisi dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita. Bukan nangis habis berantem aja. Ya, bukan nangis entek duitnya. Ya, bukan. Tapi nangis karena dosa-dosa kita. Ya, makanya di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, ya, di antara naungan Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia teringat akan dosa-dosanya, ya, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia nangis meneteskan air mata. Dan istighfar, ma'asyiral muslimin, ini tameng yang sangat kuat untuk membentengi diri kita dari petaka, bencana. Sekarang kita banyak bencana, terbaru gempa di Cianjur, ya. Ya. Nah, pekan yang lalu ke sana, Masya Allah, ya, miris. Banyak rumah-rumah hancur. Ya, banyak yang meninggal dunia. Ya. Banyak yang ngungsi, banyak yang terluka. Ya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bertaubat, agar kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar akan kelalaian kita, bangun dari tidur kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara, kiat penting agar Allah menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat adalah perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Bayangkan ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad saja, orang yang sedikit jumlah dosanya, sekalipun demikian beliau pernah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Demi Allah, aku istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Itu Nabi Muhammad SAW yang sedikit sekali apa? Dosanya. Yang semangat beramal soleh. Tapi beliau setiap hari memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah SWT lebih dari 70 kali. Lah kita ini banyak dosanya, tapi merasa bahwa diri kita ini calon-calon penduduk surga. Kayak nggak ada dosanya. Jarang istighfar, jarang taubat, jarang nangis. Karena ya apa?
kerasnya hati kita, membekunya hati kita. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya bagi kita semuanya untuk banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, yang keberapa ini? Yang ke-8. Ya. Hendaknya kunci agar kita selamat yaitu tidak ujub. Ya, apa itu ujub? Tertipu dengan diri sendiri, merasa bahwa diri kita hebat. Ya, kita harus hati-hati dari penyakit ini. Hendaknya bagi kita semuanya menyadari bahwa kita ini banyak salahnya, banyak dosanya, ya, banyak zalimnya. Amal kita sedikit, itu pun belum tentu diterima. Ini yang harus kita sadari. Jangan malah membanggakan diri kita, merasa amal kita banyak, pasti diterima oleh Allah SWT. Ya, tentu kita berharap. Tapi jangan kemudian memastikan, karena kita semuanya belum tahu. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau pernah mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Ya, pernah beliau minta doa kepada Nabi. Akhirnya diajari sama Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku ini banyak zalimnya. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau. Ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seorang mukmin, ma'asyiral muslimin, sifat mukmin sejati itu adalah dia bersemangat beramal saleh, tapi dia merasa bahwa amalnya masih sedikit, dosanya yang banyak. Berbeda dengan orang-orang munafik. Dia banyak dosanya, tapi merasa bahwa dia adalah calon penduduk surga. Sehingga dia menghayal, berangan-angan panjang, seperti apa itu ucapan sebagian orang, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak ya? Surga ini sopo ya? Kurang 2 lagi, kita selesaikan dulu. Yang ke-9, ma'asyiral muslimin, di antara kunci agar kita selamat di akhirat adalah selalu ingat akhirat. Selalu ingat akhirat. Ini yang tadi sudah kita ingatkan. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Apa itu? Kematian. Kita harus selalu ingat bahwa kita semuanya di dunia ini cuma sebentar, enggak lama. Dan suatu saat kita pasti akan meninggalkan kampung dunia ini. Kita cuma transit aja. Kita semuanya sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Kita semuanya sedang antri. Kapan giliran jadwal kita dipanggil oleh malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Nabi SAW pernah ditanya, Ayul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa orang paling cerdas itu? Maka beliau mengatakan, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas, orang yang paling pinter itu adalah orang yang selalu ingat akhirat dan semangat
mempersiapkan perbekalan untuk akhirat. Ini orang paling pintar, Pak. Walaupun dia nggak lulus SD, tapi kalau dia semangat beribadah, ya, tidak tertipu dengan dunia, ya, dia selalu ingat akhirat, ingat kematian, ini orang pintar. Tapi walaupun dia sarjana, walaupun dia gelarnya mentereng, ya, walaupun sekolahnya sampai luar negeri, tapi kalau dia malas beribadah kepada Allah SWT, tertipu dengan dunia, berarti dia bukan orang pintar. Bukan orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia tertipu dengan dunia yang fana. Lalai dari kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi menggambarkan dunia ini enggak lebih dari sayap nyamuk. Nabi menggambarkan dunia ini enggak lebih dari bangkai kambing. Lantas bagaimana kita rebutan sayap nyamuk? Ya, meninggalkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ini harus selalu kita ulang-ulang. Tanamkan pada diri kita bahwa kita semuanya sedang melakukan perjalanan. Kita semuanya ya di dunia hanya sementara. Suatu saat kita pasti akan meninggalkan kampung dunia. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk mempersiapkan bekal kita. Perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak amal saleh, ya. Kemudian tinggalkan maksiat dan dosa. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita di akhirat. Yang terakhir di antara kiat agar kita selamat di akhirat adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yakni memerintahkan kepada kebaikan. Nahi mungkar artinya melarang dari kemungkaran. Jangan ketika kita melihat kemungkaran tapi kita hanya diam saja, nggak mengingkarinya. Walaupun dengan hati kita nggak ada pengingkaran. Nah, ini bahaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel dikarenakan mereka apa? Ya, tidak mengingatkan ketika melihat kemungkaran. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, kalau orang diam saja melihat kemungkaran, gak ada kecemburuan, gak ada pengingkaran, walaupun di dalam hatinya, akhirnya yang kena bukan hanya ya orang yang melakukan perbuatan dosa saja. Allah akan turunkan teguran untuk semuanya. Innan nasa idza ra'aul munkar falam yughayyiru awsaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia apabila mereka mengingkari kemungkaran tapi mereka tidak merubahnya, maka hampir saja Allah meratakan azabnya. Jadi bukan hanya yang kena itu bukan hanya yang melakukan dosa saja, yang diam membiarkan juga kena. Ibaratkan kalau ada orang naik pesawat atau naik kapal, terus ada yang merusak, salah satu penumpangnya itu ada yang merusak atau melobangi, membocorkan, dan dibiarkan sama yang lainnya, ya, yang kena getahnya apakah orang yang melubangi saja? Apakah orang yang merusak saja? Ataukah semuanya yang berbahaya? Semuanya kena. Maka harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ketika kita mendapati saudara kita ada yang salah, tegur, tapi dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut, bukan dengan kasar, ya, dengan kata-kata yang pedas, enggak, tapi dengan cara yang santun, yang lembut. Ya, demikian juga kita mengajak saudara-saudara kita untuk kebaikan. Ya, jadi hendaknya bagi kita untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ya, jangan membiarkan kemungkaran yang terjadi tanpa pengingkaran di dalam hati kita, tangan kita, atau ya lisan kita.
Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan 10 qiyat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang diberi keselamatan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan yang paling penting mari kita amalkan ya apa yang kita pelajari. Ilmu itu yang paling penting adalah diamalkan. Itu tanda ilmu yang bermanfaat adalah kalau diamalkan. Kalau ilmu tapi nggak diamalkan, tandanya ilmunya nggak bermanfaat, nggak berkah. Ya, maka mari kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan apa yang telah kita pelajari ya menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.